Shalom, menjuah-juah man baanta kerina, bahan pejejeta. Ibuat ibas kita perbahanan rasul-rasul waluh ayat 26 sehku 40. Alu tema. Nerangken kata dibata. Latar belakang kitab Kisah Para Rasul 8 adalah kelanjutan dari kitab Kisah Para Rasul dalam Perjanjian Baru Alkitab Kristen. Bab ini menceritakan peristiwa yang terjadi setelah penyaliban Yesus dan kenaikannya ke surga. Pada saat itu, gereja Kristen pertama tengah tumbuh dan tersebar di Yerusalem dan daerah sekitarnya. Penulisan kitab Kisah Para Rasul 8 merupakan bagian dari narasi yang melibatkan Filipus, salah satu dari 7 orang diakon terpilih oleh gereja. Pasal ini mengisahkan bagaimana Filipus berkhotbah dan melakukan mujizat di Semaya, mengakibatkan banyak orang berpindah iman kepada Kristus. Selain itu, pasal ini juga memperlihatkan peristiwa pengurapan Roh Kudus kepada orang-orang baru yang telah dibaptis. Salah satu momen penting dalam pasal ini adalah ketika Filipus bertemu dengan seorang pria Ethiopia yang sedang membaca kitab Yesaya. Pria ini menerima pengajaran dan baptisan dari Filipus. Secara umum, kitab Kisah Para Rasul 8 menggambarkan pertumbuhan gereja awal, penyebaran Injil, dan pentingnya penerimaan berbagai kalangan terhadap pesan Kristen. Ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Pada ayat ini, malaikat Tuhan memerintahkan Filipus untuk pergi ke arah selatan, menuju jalan yang menghubungkan Yerusalem dengan Gaza. Hal ini menunjukkan bagaimana Tuhan memimpin Filipus dalam mengabarkan Injil. Ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandak, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Artinya, Filipus mematuhi perintah malaikat dan bertemu dengan seorang Ethiopia yang merupakan seorang pegawai tinggi dan bendahara kerajaan. Ethiopia ini sedang dalam perjalanan dari Yerusalem setelah beribadah. Ayat 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Artinya, Ethiopia ini sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki kerinduan untuk memahami ajaran-ajaran rohaniah. Ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Artinya, di sini Roh Kudus berbicara kepada Filipus dan memberitahunya untuk mendekati kereta Ethiopia tersebut. Ayat 30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Artinya, Filipus mematuhi perintah Roh Kudus dan mendekati kereta. Setelah mendengar bahwa Ethiopia sedang membaca kitab Nabi Yesaya, Filipus bertanya apakah ia memahami apa yang sedang dibacanya. Ayat 31. Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Artinya, Ethiopia menjawab bahwa dia tidak bisa memahami tanpa bantuan, dan ini adalah kesempatan bagi Filipus untuk membimbingnya dan menjelaskan ajaran-ajaran dalam kitab Nabi Yesaya. Ayat 32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut, "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya." Ayat 33. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Artinya, ini adalah kutipan dari kitab Yesaya 53 ayat 7-8 yang merujuk pada penderitaan Kristus yang akan datang. Ini merupakan peluang bagi Filipus untuk memaparkan bagaimana Yesus adalah pemenuhan dari nubuat tersebut. Ayat 34. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Artinya, Ethiopia meminta penjelasan lebih lanjut dari Filipus mengenai Nabi yang dimaksud dalam nubuat tersebut. Ayat 35.
Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Artinya, Filipus memulai untuk memberitakan Injil kepada Etiopia, menjelaskan bahwa nubuat dalam kitab Yesaya merujuk pada Yesus Kristus. Ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Artinya, ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka sampai di tempat dengan air. Etiopia mengungkapkan keinginannya untuk dibaptis setelah mendengar tentang Yesus dan ajarannya. Ayat 37. Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Artinya, Filipus menekankan bahwa kepercayaan yang tulus diperlukan untuk dibaptis. Etiopia menyatakan iman dan keyakinannya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Ayat 38. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Artinya, Etiopia dan Filipus berhenti di tepi jalan, dan Filipus membaptis Etiopia sebagai tanda pengakuan imannya. Ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Artinya, setelah pembaptisan, Filipus tiba-tiba diangkat oleh Roh Tuhan dan pergi. Etiopia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ayat 40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Artinya, Filipus meneruskan perjalanan dan terus memberitakan Injil di berbagai kota sampai ia mencapai Kaisarea. Tafsiran ini menggambarkan bagaimana Filipus membimbing Etiopia untuk mengenal Yesus, memberikan penjelasan tentang nubuat dalam kitab Yesaya, dan akhirnya membaptisnya setelah ia menyatakan iman. Kisah ini menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja dalam membawa seseorang kepada iman dan pengertian akan Injil. Aplikasi dalam kehidupan dari kisah ini adalah: pertama, pentingnya pengajaran dan pembelajaran. Kisah ini menunjukkan bahwa belajar dan memahami firman Tuhan adalah kunci untuk tumbuh dalam iman. Kedua, pentingnya misi dan penginjilan. Filipus pergi dan mendekati pejabat Etiopia untuk berbicara tentang iman Kristen. Hal ini menekankan pentingnya berbagi iman dengan orang lain dan menjadi saksi Kristus di dunia ini. Ketiga, keterbukaan untuk Roh Kudus. Dalam kisah ini, Roh Kudus membimbing Filipus untuk mendekati kereta pejabat Etiopia dan menjelaskan nubuat-nubuat Yesaya. Hal ini mengingatkan kita untuk tetap terhubung dengan Roh Kudus dan terbuka terhadap bimbingannya dalam hidup kita. Keempat, keterbukaan terhadap orang lain. Filipus tidak terhenti oleh perbedaan budaya atau latar belakang pejabat Etiopia. Kita juga seharusnya tidak ragu untuk berbicara tentang iman kepada orang yang berbeda dari kita, karena pesan Kristus terbuka untuk semua.